Amin mengkhianati perjuangan para pahlawan Indonesia. Jakarta, 10 November 2020, berdepatan dengan Hari Pahlawan Nasional, Gerakan Buruh Bersama Rakyat kembali melakukan aksi demonstrasi penolakan terhadap skandal Omnibus Law Cipta Kerja. Rezim oligarki di bawah konsolidasi Jokowi Amin telah mengingkari semangat pahlawan Indonesia yang berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan untuk kesejahteraan rakyat, bukan segelintir orang. Aksi protes ini dilakukan tidak hanya dilakukan di Jakarta, namun di berbagai wilayah di Indonesia oleh berbagai elemen rakyat, buruh, petani, nelayan, mahasiswa, pelajar, perempuan, kelompok masyarakat adat, kaum miskin kota. Pada Senin 2 November 2020, Presiden Joko Widodo telah resmi menandatangani Undang-Undang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan salinannya telah diunggah di situs resmi Kementerian Sekretariat Negara. Undang-undang ini sangat kapitalistik dan sangat tidak berpihak terhadap rakyat, serta abai dalam aspek kemanusiaan dan perlindungan hukum bagi masyarakat mayoritas. Sejak awal, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 ini telah mendapat penolakan oleh berbagai kelompok masyarakat sipil karena penyusunannya yang dinilai cacat prosedur, karena proses legalisasi dilakukan secara tertutup tanpa melibatkan masyarakat. Poin-poin dalam Omnibus Law juga bertujuan untuk kemudahan investasi dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan mengabaikan kebutuhan kehidupan yang layak dari masyarakat. Keberlangsungan dan keseimbangan alam akan semakin mengalami kerusakan akibat dari Omnibus Law. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Pasal 22 memberikan kedudukan lemah fungsi izin yang berdampak pada percepatan krisis lingkungan hidup akibat investasi yang meningkatkan pencemaran lingkungan, bencana ekologis, dan kerusakan lingkungan. Menurut kawan Miling Tos, juru bicara Gebrak yang merupakan Ketua Umum Konfederasi Kasbi mengatakan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 adalah undang-undang cilaka, bukan cipta kerja yang akan semakin menyengsarakan kelas pekerja, membuat para buruh atau pekerja semakin jauh dari kesejahteraan. Sementara itu, pada sektor agraria, UU Cipta Kerja bagian keempat paragraf 11 Pasal 125 ayat 3 menjelaskan kekayaan badan bank tanah yang terpisah dari kekayaan negara. Kemudian kesediaan tanah yang diberikan oleh pemerintah terhadap bank tanah adalah sebesar 30%. Hak guna bangunan di atas hak pengelolaan akan memberikan keluasan dalam melakukan penguasaan tanah dengan dalih untuk kepentingan umum. Dewi Kartika, juru bicara Gebrak, yang merupakan Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria, menyatakan barang bank tanah merupakan skema pemerintah dalam memberikan kesediaan tanah bagi kepentingan investor. Ini sama sekali bukan agenda reforma agraria. Jarod Pamungkas, juru bicara Gebrak dan Komite Revolusi Pendidikan Indonesia, mengatakan Omnibus Law membuat pendidikan akan dilemparkan kepada mekanisme pasar tanpa ada sama sekali upaya pemerintah dalam pemenuhan hak pendidikan bagi setiap warga negara. Pendidikan hanya akan dijadikan ajang bidang usaha yang tidak dimaksudkan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar 1945. Protes yang berangsur secara bergulir sejak Omnibus Law dirancang juga ditekan oleh Presiden Joko Widodo merupakan bentuk kemarahan rakyat terhadap pemerintah. Bahkan Kompas.com melansir sebuah temuan di mana kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin menurun akibat dari kebijakan Presiden Joko Widodo yang lebih memberikan karpet merah bagi investor. Protes alih-alih didengar, Presiden bergeming dan bahkan merestui penggunaan kekuatan aparat untuk membatasi, meredam, dan menekan amarah publik. Hal demikian dapat dilihat melalui surat Mabes Polri STR-10-10-10.3.2 tertanggal 2 Oktober 2020 yang berisi perintah untuk melakukan pengintaian pencegahan terhadap demonstran yang akan melakukan aksi serta tindak lanjut terhadap rakyat yang kontra terhadap Omnibus Law. Situasi di atas merupakan bagian kecil dari kebijakan besar pemerintah demi kepentingan investasi. Pemufakatan pemerintah dan pengusaha tersusun rapi menimbulkan
menumbalkan 9% rakyat Indonesia. Proses pembuatan kebijakan yang cacat formil serta substansi kebijakan yang tidak memberikan perlindungan hukum rakyat, nelayan, perempuan, petani, buruh, masyarakat adat, dan kelompok rentan. Rentetan kebijakan yang anti rakyat tersebut sesungguhnya mengkhianati perjuangan para pahlawan bangsa ini. Cita-cita para pahlawan dan para pendiri bangsa saat melakukan pembangkangan sipil terhadap para penjajah pada era kolonial dahulu adalah untuk kemerdekaan yang menyejahterakan rakyat Indonesia, bukan untuk segelintir penguasa dan orang kaya. Atas situasi di atas, bertepatan dengan Hari Pahlawan Nasional 10 November 2020 ini, Gerakan Buruh Bersama Rakyat mengingatkan kembali publik luas, pelajar, mahasiswa, pengangguran, perempuan, petani, nelayan, masyarakat adat, buruh, kaum miskin kota untuk terus bersama-sama menyatukan kekuatan, berpihak kepada sesama rakyat yang tertindas, bukan penguasa, dan melakukan 1. Pembangkangan sipil terhadap skandal Omnibus Law. Artinya, kita harus mengabaikan undang-undang ini meskipun sudah disahkan dan mendesak Presiden Republik Indonesia untuk mencabutnya. 2. Turun aksi ke jalan dengan damai dan lantang, menyuarakan tuntutan cabut Omnibus Law untuk memberikan tekanan politik kepada rezim dan negara sehingga Presiden mengeluarkan Perpu sebagai tanda telah dicabut atau dibatalkan yang Omnibus Law Cipta Kerja. 3. Membangun persatuan gerakan rakyat akar rumput nasional. Oleh sebab itu, apabila ada sesama rakyat yang melakukan aksi turun ke jalan, mari saling menguatkan, membantu, dan melindungi mereka bila ada amuk amarah aparat maupun preman bayaran penguasa. Sumpah rakyat tertindas. Sumpah rakyat tertindas. Berpihak adalah seawal-awalnya bergerak. Berpihak adalah seawal-awalnya bergerak. Lonceng dan lentera pengharapan perlu dihidupkan kembali. Lonceng dan lentera pengharapan perlu dihidupkan kembali. Ibu Pertiwi telah memanggil dan kami mengajak Anda semua. Ibu Pertiwi telah memanggil dan kami mengajak Anda semua yang berada di sini untuk bersama-sama mengucapkan sumpah rakyat tertindas. Yang berada di sini untuk bersama-sama mengucapkan sumpah rakyat tertindas. 1. Dengan segenap kesadaran. Dengan segenap kesadaran. Kami rakyat tertindas bersumpah. Kami rakyat tertindas bersumpah. Menjunjung tinggi persatuan. Menjunjung tinggi persatuan. Persatuan atas nama tegaknya keadilan. Persatuan atas nama tegaknya keadilan. 2. Dengan seluruh keberanian. Dengan seluruh keberanian. Kami rakyat tertindas bersumpah. Kami rakyat tertindas bersumpah. Menyerukan sikap perlawanan. Menyerukan sikap perlawanan. Perlawanan terhadap culasnya kekuasaan. Perlawanan terhadap culasnya kekuasaan. 3. Dengan sepenuh keyakinan. Dengan sepenuh keyakinan. Kami rakyat tertindas bersumpah. Kami rakyat tertindas bersumpah. Akan terus berjuang. Akan terus berjuang. Berjuang demi lenyapnya kesewenang-wenangan. Berjuang demi lenyapnya kesewenang-wenangan. Semoga Tuhan menyertai perjuangan kita. Semoga Tuhan menyertai perjuangan kita. Semoga rakyat lekas merdeka. Semoga rakyat lekas merdeka. Indonesia. Indonesia. 10 November 2020. 10 November 2020. Atas nama Gerakan Buruh Bersama Rakyat. Gerakan Buruh Bersama Rakyat. Komite Revolusi Pendidikan Indonesia. Komite Revolusi Pendidikan Indonesia.